Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggrek Dwi Risna Erniawati, NIM 420210029, Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengamalan Pancasila sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa Pancasila dijadikan dasar negara? Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia karena sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Demikian menurut Teguh Prasetyo dan Ari Purnomo Sidi dalam membangun hukum berdasarkan Pancasila, seperti dikutip dari buku Memahami Pancasila karya Faiz Yunas, Hoa, dan Sri Handayani Ewit. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai pengertian sebagaimana dimaksud pada pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 4. Dalam buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara karya Ranto, Pancasila sebagai dasar negara juga memiliki sejumlah makna. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sumber segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Sehingga Pancasila adalah asas kerohanian tertib hukum di Indonesia. 2. Suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar. 3. Cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. 4. Norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara lain memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur. 5. Sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggara negara, serta pelaksanaan pemerintahan. Makna Pancasila sila ketiga: mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Melerai orang yang berkelahi. Kita sebagai bangsa Indonesia sebaiknya rukun satu sama lain, tidak saling bertengkar, karena itulah melerai orang yang berkelahi termasuk penerapan Pancasila sila ketiga. Dan pada saat melerai, tetaplah tenang, jangan memihak, serta diskusikan semua masalah untuk menyelesaikannya. Lalu, meminta keduanya untuk saling meminta maaf. Menjaga silaturahmi. Keutamaan menjaga silaturahmi dalam Islam adalah dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Mengunjungi anggota keluarga dan sanak saudara merupakan salah satu cara untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan. Selain itu, silaturahmi merupakan amalan yang memiliki nilai pahala besar. Seseorang yang senantiasa menjaga tali silaturahmi, maka Allah akan melapangkan rezeki dan memperpanjang umurnya. Menghargai perbedaan budaya. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, dan sosial. Walaupun Indonesia memiliki keberagaman yang tinggi, namun masyarakat Indonesia diikat dengan persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia tetap bisa bekerja sama dengan baik dengan orang-orang yang berbeda. Keberagaman itu yang akan memperkaya kita. Hal tersebut sesuai dengan yang tertulis dalam semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Saling menyayangi dan memperhatikan teman. Persahabatan merupakan sebuah hubungan yang terjalin antara dua orang atau lebih yang biasanya memiliki ketertarikan pada hal yang sama. Mereka akan saling menyayangi, memperhatikan, dan mendukung ketika ada yang tengah membutuhkan dukungan. Mereka juga akan saling mempercayai satu sama lain, juga sudah saling memahami dalam keadaan suka dan duka. Menjaga toleransi antar teman. Bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Semua teman itu harus diperlakukan sama. Karena itu, kita harus bekerja sama antara satu sama lainnya meskipun punya latar belakang yang berbeda-beda. Tidak menghina dan menjelek-jelekan ajaran agama lain. Ketika sudah memahami toleransi, tentu kita akan menghina orang lain karena berbeda dengan kita. Memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing.
tidak memaksakan kehendak orang lain. Jika kita memiliki pendapat, kita tidak boleh memaksakan semua orang untuk mengikuti pendapat kita, karena tidak sesuai dengan Pancasila yang menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Rela berkorban adalah kesediaan untuk mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, dan materi untuk kepentingan bangsa yang mencakup keikutsertaan dalam memerangi segala untuk ancaman-ancaman bagi kedaulatan negara Indonesia, serta ikut berjuang untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Mengembangkan rasa cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan perasaan yang harus dimiliki dan menjadi bagian dari setiap individu untuk negara dan bangsanya. Cinta tanah air adalah sikap kebangsaan dan semangat mencintai negara Indonesia. Sikap cinta tanah air tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau budaya yang ada di negaranya dengan melestarikan serta melestarikan alam dan lingkungannya. Bangga terhadap produk buatan lokal. Tujuannya selain ikut memajukan perkembangan barang sendiri, juga sebagai upaya memperkuat ekonomi di tanah air. Membeli produk dalam negeri juga diyakini sebagai salah satu solusi terbaik untuk membangun ekonomi nasional. Tidak membeda-bedakan budaya. Dengan membeda-bedakan suku, ras, dan agama, maka yang akan terjadi adalah perpecahan di antara kita, sehingga persatuan Indonesia yang kita sepakati akan rusak dan yang terjadi adalah disintegrasi bangsa, negara yang pecah dan timbul kerusuhan di mana-mana. Itulah sebabnya kita tidak boleh membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.